Kerana sering kali diceroboh oleh China, Indonesia menghantar iaitu kerahkan kekuatan penuh ke Pulau Natuna untuk menjaga kawasan tersebut ya. Memang patut begitulah sebelum ni. Tapi kini Indonesia telah buat apa yang patut untuk mereka buatkan di Pulau Natuna tersebut. Bagaimana video dan bagaimana cerita? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom! Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Maka rugilah kita jika diberikan umur yang panjang, kesihatan yang baik tapi kita tidak beramal ibadah kepada Allah. Rugi guys, memang sangat rugi. So, bagi anda yang baru saja menjumpai Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel yang ketengahkan tentang reaction tentang Indonesia, makanan yang enak-enak, orangnya yang baik-baik, presidennya yang berjiwa rakyat, dan banyak lagi yang saya reactionkan, termasuk alutsistanya, militernya. Wow, terlalu banyak guys. Semuanya kerana Indonesia. Kerana apa guys? Kerana kita satu serumpun. Okey guys, tapi sebelum tu jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey Okey guys, hari ni kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Teropong NKRI. Wow, memang saya sering juga reaction daripada Teropong NKRI ni dan untuk pengetahuan anda jangan lupa subscribe guys. Anda jangan lupa subscribe, klik butang locengnya, tanda sokongan anda kepada NKRI. Tapi subscribernya tak nampak kerana dia dah tutup. So, tak apa, anda sokong NKRI kerana dia banyak memberi info-info yang terbaru dan terkini tentang Indonesia, iaitu militer ataupun alutsista yang kebanyakan lah yang dia buatkan. So, tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah berita terbaru ganyang China. TNI kerahkan kekuatan penuh ke Natuna. Wow, itulah sebaik-baiknya dan itulah yang patut dibuat oleh Indonesia daripada dulu lagi sepatutnya. Dan kini Indonesia telah membuat apa yang kita harapkan ya. So, bagaimana videonya dan bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. 2000 years later. So, okay guys, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dengan kiraan 1, 2, 3. Berita terbaru ganyang China. Ganyang tetap lawan guys. Itulah sebaik-baiknya ya. Orang dah ceroboh rumah kita, halau. Kalau boleh halau dia. Kalau dia menceroboh dengan secara yang tidak baik minta izin. Orang bagi masuk, orang minta izin kan? Tak ada, kita tak bagi pun. Babak baru konflik Indonesia dan China di atas perairan Natuna. Ya. Teropong NKRI. Jangan lupa subscribe guys. Klik butang loceng, tekan butang subscribe, tanda sokongan anda kepada NKRI guys Wow. Pelanggaran atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di perairan Natuna, termasuk kegiatan illegal, unreported and unregulated atau IUU fishing yang dilakukan kapal penjaga pantai Cina lalu akan berbuntut panjang jika melihat bagaimana para pejabat Indonesia meresponnya. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Republik Indonesia sempat memprotes tindakan itu lewat pemanggilan Duta Besar Cina untuk Indonesia. Namun protes ini tampak tak digubris. Pada hari yang sama, KRI Jeep Tadi 381 milik Indonesia yang berpatroli sektor di perbatasan ZEE Laut Natuna Utara masih mendapati adanya kontak kapal di radar yang mengarah ke selatan dengan laju kecepatan 3 knot. Setelah didekati pada jarak 1 nm, kontak tersebut ternyata adalah kapal China Coast Guard dengan nomor lambung 4301 atau CCG 4301 yang mengawal beberapa kapal ikan Cina melakukan aktivitas perikanan. Wow. Demikian ujar Kepala Dinas Penerangan. Dia punya kapal dia menjaga nelayan-nelayan dia untuk menangkap ikan di kawasan perairan Natuna Macam tu laut dia pula, itu kepunyaan dia pula kawasan tu. Aduh, saya tak tahulah nak cakap apa. Atau Kadispen Pol Armada 1 Letkol Laut P Fajar Tri Rohadi seperti dilansir Antara. Tidak ada efek jera dari Cina meski kapal berhasil diusir pada hari itu.
Yang terkini, berdasarkan patroli udara Indonesia masih tampak 3 kapal Coast Guard betul. Cina di wilayah kaya ikan tersebut. Ketidakjaraan ini sebenarnya bukan kejutan, sebab sebelumnya juru bicara Kemlu Cina, Geng Shuang, sudah menjawab protes Kemlu RI dengan bersikukuh negaranya tidak melanggar hukum internasional yang ditetapkan lewat Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS. Landasannya menurut Gueng adalah klaim bahwa perairan Natuna termasuk dalam 9 dash line China. Saya ingin menekankan bahwa posisi Cina mematuhi hukum internasional termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak? Itu tak akan mengubah fakta objektif bahwa kami punya hak dan kepentingan atas perairan yang relevan atau relevant waters. Demikian ujarnya dalam konferensi pers. 9 dash line iklan atau sekejap ya, guys, garis putus-putus adalah Biasa Are guys, you kita ready tengok to daripada make YouTube money memang during ada the iklan next sikit ya. crash? Experts like Robert Alright, kita Kiyosaki skip. and Michael Burry Alright, dalam kita skip wilayah guys. historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi. Oh, Yang besar seluruh tersedia kawasannya. di dalamnya mereka klaim sebagai hak maritimnya. Bahkan meski wilayah-wilayah ini berjarak hingga 2000 km dari Cina daratan. Garis putus-putus itu pertama kali muncul di peta Cina pada 1947. Mereka ni ya guys, kalau mereka menceroboh tanah air orang, kita tak boleh nak buat apa-apa kadang-kadang kan. Kita tak adalah tindakan yang berat, tak adalah nak sampai hukuman mati, hukuman bunuh. Tetapi kalau contohlah, kalau kita yang menceroboh kawasan mereka, ya Allah, tak ada maaf. Mereka akan terus serang dan tembak bagi meletup je kapal kita tu. Percayalah cakap saya. Tapi kita ni kan, seperti Indonesia, seperti Malaysia, kita ada lagi, orang kata, TNI kita, askar kita masih ada timbang rasa lagi. Betul saya cakap. Setelah Perang Dunia II selesai, upaya China mengungkit-ungkit 9 dash line bikin Indonesia tambah geram. Kemlu RI tegas meyakini bahwa klaim historis China atas ZEE Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum. Sebab 9 garis putus-putus tidak pernah diakui dalam UNCLOS 1982. Kan? Puncaknya, strategi mulai disusun oleh lintas Kementerian Indonesia guna mengatasi sengkarut ini dengan langkah lebih nyata. Strategi itu dibahas dalam rapat di kantor Kemenko Polhukam yang dihadiri langsung sejumlah menteri. Selain Menlu Retno Marsudi, rapat ini juga diikuti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, serta Menko Polhukam Mahfud MD selaku pimpinan rapat. Ditemui wartawan usai rapat, Menlu Retno mengatakan beberapa kesepakatan lintas kementerian telah tercapai. Poin pertama kesepakatan itu adalah klaim China terhadap ZEE Indonesia tak berdasar. Kami baru saja menyatukan pandangan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di perairan Natuna. Ya, seperti kata Indonesia, klaim China kepada Natuna ni memang tak ada dasar pun. Tak ada hitam putih pun. Suka-suka mereka je yang nak klaim tempat tu. Mereka tidak boleh menerima yang UNCLOS pun sudah memberi kepercayaan ataupun dah memberi secara mutlak itu adalah kawasan Indonesia. Apa lagi yang mereka tak faham ya? Kita tak tahulah kenapa. Di dalam rapat tersebut kami menekankan kembali, pertama telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Ya, tengok. Demikian ujar dia. Poin lain yang tak kalah penting adalah komitmen untuk memperkuat upaya Indonesia mengatasi kerugian akibat aktivitas perikanan kapal-kapal Cina di Natuna. Penguatan ini bakal ditempuh tidak saja oleh Kemlu, tapi juga kementerian lain sesuai porsinya. Bakamla misal menjanjikan bakal menambahkan armada patroli. Hal ini sudah dikoordinasikan dengan Menhan Prabowo yang juga hadir dalam rapat. Jelas ada tambahan pasukan. Saya saja sudah kirim lagi kok. Itu dinamika, jadi tidak usah rapat pun sudah otomatis itu. Demikian ujar Bakamla Taufik. Yang jelas tadi sudah disampaikan Bu Menlu, itulah sikap kita. Taufik enggan membeberkan berapa tambahan tenaga dan armada yang bakal disiagakan di Natuna. Rahasia dong jumlahnya. Demikian Ya, kata betul. dia. Rahsia kita tak boleh beritahu. Sementara dalam keterangan terpisah seperti dilansir Antara, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogap Wilhan 1. Laksda TNI Yudo Margono menyebut operasi siap tempur kali ini melibatkan Ko Armada 1 dan Kop Sau 1 dengan armada 5 KRI. Dua di antaranya masih dalam perjalanan. 1 pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Betul. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Yudo ini telah bertolak dari Jakarta ke Natuna menggunakan 1 pesawat Boeing TNI AU. Operasi siap tempur kali ini krusial karena status perairan Natuna belakangan sudah jadi perhatian Ya, iklan lagi ya.
So kita tak faham lah dengan China ni. You're here. Memang I'm tak glad you finally habis-habis made it. mereka Hi, mengklaim I'm John kawasan Becker. Natuna tu You're here because Okey, you kita received skip a iklan. bersama Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla Laksmana Aan Kurnia baru-baru ini memberikan peringatan kepada angkatan militer usai China mengesahkan undang-undang baru bagi penjaga pantai mereka. Ya. Undang-undang baru yang dibuat China itu meningkatkan resiko konflik spillover antara kedua belah pihak di perairan Laut Natuna Utara. Aan juga menjelaskan bahwa akan ada resiko eskalasi konflik jika melihat lebih jauh ada perselisihan besar di perairan Laut Natuna Utara antara negara-negara besar. Melansir laman SCMP, pihak Filipina telah mengajukan protes diplomatik dengan China atas undang-undang tersebut. Sementara Jepang menyuarakan keprihatinan tentang hal itu. Menanggapi ketakutan negara-negara lain, pihak Kementerian Luar Negeri China melalui juru bicaranya, Wang Wenbin, meminta negara tetangga untuk objektif dalam melihat undang-undang penjaga pantai yang dibuat negaranya. China dan beberapa negara Asia Tenggara telah berselisih atas klaim wilayah di Laut Natuna Utara. Indonesia tidak memiliki klaim apapun di Laut Natuna Utara, tetapi klaim Beijing atas wilayah yang secara hukum diakui berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia menjadi sumber ketegangan dalam hubungan bilateral. Saat ini Indonesia dan Vietnam masih menegosiasikan batas-batas laut masing-masing, mengingat bagian selatan ZEE, Vietnam berbatasan dengan Kepulauan Natuna. Bakamla merasa bahwa China merupakan ancaman besar terhadap kedaulatan Indonesia yang Memang jadi tanggung jawab militer Indonesia. Ya. Dalam sebuah artikel yang dirilis oleh Buletin Sekolah Staf Umum Angkatan Darat atau SESCOAT pada Desember 2020 lalu, menyimpulkan bahwa serangan militer China di Kepulauan Natuna sangat dekat. China juga memiliki kemampuan militer untuk melakukan serangan dari markas mereka di Kepulauan Spratly. Tahun lalu China telah membangun distrik administratif di rantai Laut Natuna Utara yang dikenal dengan Paracels dan Spratly. Kedua wilayah tersebut diklaim berada di bawah kendali maritim kota Sansa di Pulau Hainan. Pada artikel yang dirilis SESCOAT itu dikatakan China akan mencaplok Kepulauan Natuna untuk memanfaatkan cadangan gas alam di sana jika pemerintah Indonesia tidak mengabulkan permintaan China untuk bersama-sama memproduksi bahan alam cair, gas atau LNG dari cadangan kawasan. Pendudukan China atas Indonesia disebut akan lebih cepat, masif, dan akurat. Dimulai sebagai operasi intelijen strategis yang kini berkembang jadi pemboman udara dari Kepulauan Spratly, dilanjutkan dengan blokade laut dan diakhiri dengan serangan amfibi. So okay guys, kita dah reaction sama-sama tadi. Bagaimana katanya China dah claim katanya kawasan Natuna tu adalah kawasan dia. Suka-suka mereka ya. Mereka tak boleh terima lagi daripada kenyataan UNCLOS memang bukan kepunyaan mereka. Itu adalah kawasan Indonesia. Dan kemudian mereka suka-suka mereka iaitu kapal Coast Guard mereka mengawal kapal nelayan mereka untuk menangkap ikan di situ. Seolah-olah seperti laut itu, kawasan Natuna tu adalah kawasan mereka. Sehingga dia punya Coast Guard tu menjaga nelayan-nelayan dia untuk menangkap ikan kawasan tu. Bayangkan sampai begitu sekali dia claim kawasan tu adalah kawasan mereka. Ya Allah, tak malu guys betul-betul tak malu. So saya memang sangat sokong lah bila Indonesia memperkuatkan lagi alutsista di kawasan Natuna tersebut. Dan dengan katanya TNI akan membuat satu bandara militer di Pulau Natuna tersebut agar Pulau Natuna tersebut akan lebih kuat lagi dengan alutsista Indonesia yang mereka letakkan di situ. Itulah sebab-baiknya guys So okay, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.